Terimalah salam bidang Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi semua. Pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama mengenang, memperingati, mendoakan almarhumah Ibu Marliana yang 100 hari wafatnya. Semoga dengan kekuatan doa-doa yang akan kita lakukan ini, apabila arwah beliau belum menempati alam yang berbahagia, alam surgawi, semoga apa yang akan kita lakukan, doa-doa, akan membantu meringankan beban atau mempelancar perjalanan beliau menuju alam yang lebih berbahagia, alam surgawi. Marilah Bapak Ibu kita konsentrasi pada doa-doa suci, semoga nantinya benar-benar berguna, bermanfaat untuk arwah almarhum. Untuk mengetahui tujuan dan manfaat memberi doa kepada yang telah meninggal, marilah kita baca penjelasan Sang Buddha yang telah ditulis dalam kitab suci. Mohon dibuka buku halaman 18 dan 20. Dari halaman 18 dan 20 kita akan baca bersama-sama sebelum pelaksanaan doa kita lakukan. Mereka berdiri di luar dinding rumah dan setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tiada satu pun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih, memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah, tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia adalah kerabat, rekan dan sahabatku, telah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau. Sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan atau ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal, dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Itulah Bapak Ibu penjelasan Sang Buddha tentang tujuan kita bersama-sama melakukan acara pelimpahan jasa ini. Marilah kita awali pelaksanaan pelimpahan jasa dengan memuji, mengagungkan, memuliakan Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa. Semoga senantiasa memberikan berkah pelindungan untuk arwah almarhumah Ibu Marliana untuk segera terlahir di alam yang berbahagia,
dengan dibuka buku Buddha Bhakti halaman 3. Memuji, mengagungkan, meluhurkan Tuhan Sang Buddha, para suci, para Bodhisatta Masata dengan pujian bandana masing-masing 3 kali bersama-sama. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya. Agar arwah beliau Ibu Marliana selalu mendapatkan ketenangan, kebahagiaan dan bebas dari lingkaran penderitaan, marilah kita bimbing untuk menyatakan pelindungan kepada Sang Triratna, Buddha, Dharma dan Sangha dengan pernyataan Tisarana bersama-sama. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Dibuka halaman 5. Marilah kita merenungkan kembali sifat-sifat kebaikan Buddha Nusati bait pertama bersama-sama. Ite peso bhagawa arahang sama sambuddho wicacarana sampanno sugato lokawidu anutaro purisa dhamma sarati Sata Dewa Manusanang Buddha Bhagawati. Halaman 7. Memuji sifat-sifat kebaikan Dhammanusati bait pertama bersama-sama. Swakato Bhagawata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pacatang Vedi Tabo Vinuhiti. Halaman 9. Memuji keluhuran sifat kebajikan Sangha Nusati bait pertama bersama-sama. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho, Ojo patipano Bhagavato Sawaka Sangho, Naya patipano Bhagavato Sawaka Sangho, Samiti patipano Bhagavato Sawaka Sangho, Yatidam catari purisa yugani atta purisa pukala esa bhagavato sawaka sangho ahuneo bahuneo dakineo anjali karaneo anyutarang punya ketang lokasanti.
memancarkan welas asih dan kasih sayang yang kita miliki untuk almarhumah Ibu Marliana. Semoga bebas dari penderitaan, semoga terdorong di alam bahagia dengan karunia Metasuta, halaman 11 dan 13. Halaman 11. Karunia mataku salena yang tang santang padang abisa mejan sako ucu ca sucu ca sawaco ca samudo anati maning santo sako ca subaroca apa kico ca salahu kawuting santi trio cani pakoca apa kapoko leso anano kedong naca kodam sama care kincing yena vinyo pare upawadiung soke nowa kemino hondong sape sata pawanto soke tatang yeken panabutating tasawa tawarawa anawa sesam dikawaye makantawam maci marasaka anukatulang ditawaye saat ditang ye cadure wasante awe dureng putawa sambawe siwang sape sata pawanto suke tatang naparo paraniko petang nate manyeta katan cinan kancing biarosana patikasanyam nanya manya saduka meceyam matayatani yang putan ayo saeka tapuanaro rakeng evampi sapapotesum mana sambawaye apare manan metan jasa balokasmin mana sambawaye apare manan odan ado jatiriancang asam badan aferan asam batan teta carane sinowam saya nowayawata sawikata medong etan satin aditya Brahma metan wikaran idamahung teten ca anupagamam silawadasane sampanong kame suwene akedan nakedan
pase ampun nyare titik. Dibuka halaman 22. Marilah kita mengulang kembali sabda-sabda Buddha yang terkait dengan ketidakkekalan dari siapapun yang pernah mengalami kelahiran, berkembang dan akhirnya harus ditutup dengan kematian. Itulah hukum alami, hukum kudrati yang sudah ada di dunia ini dan setiap saat berlaku bagi setiap makhluk yang telah mengalami kelahiran, pasti akan mengalami kematian. Dibuka 22 syair tentang 3 corak universal. Kita baca bersama-sama. Semua yang terbentuk tidak kekal. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Semua yang terbentuk adalah duka. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Segala sesuatu adalah bukan aku. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Di antara orang banyak, hanya sedikit yang sampai di pantai seberang. Sebagian besar manusia hilir mudik di pantai sebelah sini. Tetapi di antara orang banyak, hanya mereka yang melaksanakan dhamma yang telah dibabarkan dengan jelas dapat menyelami alam kematian yang sukar diatasi. Orang bijaksana akan melenyapkan kegelapan, terlatih dalam cahaya terang. Setelah menjalani hidup tidak berkeluarga, berusaha keras untuk menikmati hidup dalam kesunyian. Mereka yang menginginkan cahaya terang yang hakiki seharusnya meninggalkan kesenangan dunia. Tanpa memiliki harta dunia, ia harus membersihkan batinnya. Orang bijaksana demikian telah memiliki bodi, batinnya telah berkembang sempurna, telah melenyapkan kemelekatan, bahagia dengan pikiran tanpa kemelekatan. Mereka yang bebas dari kekotoran batin serta bersinar terang mencapai nibbana dalam kehidupan ini. Halaman 24. Syair seumpama gunung, kita baca bersama-sama. Bagaikan batu karang yang besar, puncaknya menjulang ke angkasa, berubah dan hancur karena pengikisan dari 4 arah. Demikian pula kelapukan dan kematian menguasai semua makhluk. Apakah dia kesatria, brahmana, pedagang, pekerja, kasta buangan maupun pembersih jalan, tidak seorang pun yang akan terbebas. Semuanya pasti menemui kematian. Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah, pasukan maupun prajurit. Dapat mengatasi kematian. Sebab itulah para bijaksana telah melihat manfaat kebajikan bagi dirinya, maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma dan Sangha. Siapa saja yang melaksanakan dhamma dengan baik, dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, orang itu sangat terpuji dan setelah meninggal ia berbahagia di surga. Syair tentang kekayaan yang termulia, kita baca bersama. Yang yakin pada tata gata, kokoh kuat serta tak tergoyahkan, mempunyai sila yang baik, disenangi dan dipuji oleh para Arya. Dia yang yakin pada Sangha, teguh lurus dan penuh perhatian. Mereka Sangha nyatakan ia tidak miskin dan tidak menderita di akhir hidupnya. Sebab itu keyakinan, sila, kepercayaan dan penembusan pada Dhamma haruslah dikembangkan oleh orang bijaksana
dengan selalu ingat pada Buddha Sasana. Perenungan pada kehilangan orang yang dicintai, kita baca bersama-sama. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai, dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seseorang melalui tubuh, ucapan, atau pikiran, itu semua adalah miliknya, itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati, kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya, memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan bajik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan bajik akan mencapai ke dalam alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang bajik untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan bajik membawa kebahagiaan di masa depan. Tak lupa kita panjatkan doa untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga bebas dari rintangan, halangan maupun mimpi-mimpi buruk. Dibuka halaman 32. Syair kebahagiaan untuk sanak keluarga. Kita baca bersama-sama. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya lenyap berkat kekuatan Sangha. Halaman 34. Marilah kita mengulang kembali bahwa segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya, bersifat timbul dan tenggelam, setelah timbul akan hancur dan lenyap. Bahagia timbul setelah gelisah lenyap. Pansukulagata kita baca bahasa Palinya sebanyak 3 kali, 2 baris ke kanan sebanyak 3 kali. Anicca wata sangkara
Niro janting Desang rupa Samo sukong. Bukunya ditaruh. Setelah kita bersama-sama mengulang kembali sabda-sabda Buddha, marilah kita sejenak dalam sikap hening, sikap meditasi. Kembali kita akan diingatkan tentang beberapa hal yang terkait dengan kematian yang sering kita lakukan karena ketidaktahuan kita, karena kebodohan kita, atau karena kemelekatan kita kepada orang yang telah meninggal. Sikap hening, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Tiada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya. Tiada sanak saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya ketika mereka harus berpisah dengan dunia ini. Ketika sanak saudara berdiri memperhatikan dan meratap, menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian seperti sapi yang digiring ke rumah jagal. Demikianlah semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana setelah mengetahui sifat alami dunia ini tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi si peratap, maka biarkanlah para bijaksana meratap. Kedamaian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan. Semua keadaan ini hanya akan membawa penderitaan dan melukai tubuh. Meratap hanya akan membuat si peratap lemah dan pucat. Rapatan tidak akan menolong orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu, meratap adalah sia-sia. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa, kembali di hari yang 100 hari wafatnya almarhumah Ibu Marliana. Keluarga memanjatkan doa-doa suci, mempersembahkan persembahan yang terpilih, membuat altar bagi leluhur almarhumah Ibu Marliana sebagai wujud bakti dan rasa terima kasih kepada beliau. Dan sebagai bakti dan hormat juga kami bawakan doa-doa. Semoga dengan dorongan doa yang kami berikan, dengan dorongan kebajikan yang pernah dilakukan oleh beliau sendiri semasa hidupnya, dan juga doa restu dari yang hadir maupun yang tidak hadir pada hari ini, semoga upaya yang dilakukan oleh keluarga, oleh kita semua akan benar-benar bisa membantu, memperlancar, memperlapang jalannya arwah almarhum menuju alam surgawi. Sabbi Sata Bawan Pusukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Dibuka halaman 18 dan 20 ya. 18 dan 20 sudah ditaruh lagi bukunya. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Yang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Keluarga Ibu almarhumah Ibu Marliana yang saya hormati, segenap umat Buddha yang hadir, yang ikut serta menunjukkan rasa simpatik untuk ikut mendoakan Ibu almarhumah
bahagia. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi semua. Dasar dari pelaksanaan umat Buddha melakukan doa-doa di saat ada salah satu anggota keluarga meninggal, baik didoakan masih baru maupun yang sudah lama. Salah satunya adalah dasar dari kitab suci yang diberi judul tentang sutta, yaitu tentang sutta di luar dinding atau tentang makhluk peta yang berada di luar dinding. Ini diriwayatkan ketika ada seorang raja namanya Raja Bimbisara. Raja Bimbisara melakukan pesta di istana. Kemudian setelah pesta berlalu begitu saja, selesai melakukan pesta di kerajaan, di istana, terjadi satu keanehan yang tidak diduga sebelumnya maupun yang tidak pernah terjadi sebelumnya, yaitu pada malam hari terjadi suara ribut, suara gaduh ya, di istana itu. Hanya suara saja, tidak ada orangnya, cuma suara saja. Kemudian raja pun juga sempat bingung juga, belum pernah terjadi hal seperti ini, kok aneh. Habis pesta kok terjadi keributan, cuma suara tok ya, tidak ada wujud fisiknya. Kemudian bingungan, kemudian lapor atau bercerita kepada Sang Buddha sebetulnya apa yang terjadi. Sang Buddha karena mempunyai kewaskitaan, mempunyai penglihatan mata batin yang luar biasa, bisa melihat makhluk-makhluk yang berada di sekitar istana itu. Kemudian Sang Buddha menjelaskan bahwa yang membuat keributan itu adalah arwah-arwah leluhur-leluhurmu ya, arwah-arwah leluhurmu yang sedang kesulitan, yang sedang menderita di alam peta, di alam penderitaan. Kemudian Raja Bimbisara juga minta saran, adakah cara untuk agar leluhur-leluhurku yang di alam penderitaan itu bisa bebas, tidak membuat keributan, dan bisa terlahir di alam bahagia. Kemudian Sang Buddha menyarankan untuk mengadakan selamatan gitu, mungkin selamatan atau pesta ya, selamatan ya. Kemudian jasa kebajikan dari selamatan tadi dilimpahkan kepada leluhur-leluhur Raja Bimbisara ini. Setelah diberi selamatan, diberikan doa-doa, akhirnya leluhur-leluhur itu bisa menerima jasa kebajikan dan mendorongnya terlahir di alam yang lebih berbahagia. Tentunya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, masalah keributan di rumah ya, suara gaduh, suara gemuruh itu tidak selamanya dari roh, dari leluhur, tidak. Dari apabila Bapak Ibu di rumah itu ada suara gemuruh di atap misalnya saja, di plafon, itu biasanya tikus ya. Itu bukan, tidak selamanya itu arwah ya. Kan tidak kelihatan juga karena kan di plafon ya. Jadi memang ada ya suara gemuruh ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maka dari peristiwa kejadian di Raja Bimbisara ini sampai sekarang pun umat Buddha ya itu di saat hari-hari tertentu itu mengadakan peringatan, doa-doa, dan doa itu dilimpahkan kepada leluhur kita yang telah meninggal. Namun Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu terutama keluarga yang ditinggalkan tidak selamanya harus cemas dan khawatir kalau leluhurku, ayahku, ibuku yang telah meninggal itu pasti telah di alam penderitaan. Ternyata tidak selamanya seperti itu. Prosentasinya itu kecil sekali ya, prosentasinya itu. Jasa kebajikan yang dilimpahkan itu hanya bisa dinikmati oleh makhluk-makhluk tertentu yang kecil kemungkinan ya. Ada kemungkinan besar leluhur kita itu telah di alam bahagia.
Namun acara ini dilakukan oleh umat Buddha. Kita kan tidak tahu secara pasti. Jadi acara pelimpahan jasa itu acara mengantisipasi. Mungkin leluhurku sempat mampir di alam penderitaan, ya. Perlu bantuan dari kita yang masih hidup sebagai tanda wujud bakti kepada orang tua kita yang sedang kesulitan, maka diadakan pelimpahan jasa itu, ya. Namun yakinlah Bapak Ibu, semasa hidupnya ibu kita telah melakukan kebaikan-kebaikan. Sebagai seorang ibu telah bertanggung jawab kepada putra-putrinya, membesarkannya, mendidik, mengasuhnya dengan penuh tanggung jawab. Itu kebajikan yang luar biasa besarnya. Sebagai seorang istri pernah setia kepada suaminya, itu juga kebajikan yang luar biasa. Sebagai anggota masyarakat, sebagai warga wihara, warga agama-agama apapun, juga pernah mendedikasikan, mendharma baktikan pikirannya, ya, materinya, ya, untuk kemajuan masyarakat. Itu juga kebajikan yang luar biasa. Kebaikan-kebaikan yang pernah diperbuat orang tua itulah yang pasti akan menemani, akan menunjukkan orang tua kita itu terlahir di alam yang berbahagia. Jadi kegiatan pelimpahan jasa adalah kegiatan mengantisipasi mungkin ada leluhur kita, orang tua mampir di alam penderitaan. Sebagai wujud baktinya kita melakukan doa-doa ini. Semoga apa yang diharapkan keluarga hari ini memperingati, mendoakan 100 hari almarhumah Ibu Mariana. Ibu Mariana segera benar-benar terlahir di alam yang berbahagia, alam surgawi, sesuai dengan kebaikan-kebaikan yang pernah ditanamnya beliau semasa hidupnya. Dan juga keluarga mempunyai kekuatan mental untuk bisa melanjutkan harapan-harapan beliau yang belum menjadi kenyataan, dan selalu menjaga nama baik leluhur-leluhur kita yang telah tiada, dengan selalu hidup rukun harmonis bersama kakak adik, saudara-saudara dimanapun berada. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita dengan tangan beranjali bersama-sama memohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat. Nenpok memuji, mengagungkan, memuliakan Buddha Amitabha agar menjemput arwah almarhumah Ibu Mariana dan menempatkan di alam surga sucinya. Dan Nenpok ini untuk mengiringi pembawaan doa kelahiran kembali dan juga mengingat budi ayah dan bunda. Silakan beranjali. Bapak Ibu menirukan apa yang saya ucapkan dengan penuh penghayatan dan keyakinan akan pertolongan dan bimbingan Buddha Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Bersama-sama yang keras. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Terus doa untuk kelahiran kembali. Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata telah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat-saat kita bersuka cita seperti baru berlalu.
tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Mengingat budi ayah bunda, walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda, membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda, kebahagiaan tak terhingga. Mo Amitabha, Namo Amitabha, Namo Amitabha, Namo Amitabha. Kembali dibuka buku puja baktinya, halaman 38. Marilah Bapak Ibu kita lengkapi pelaksanaan doa ini untuk melakukan pelimpahan jasa kebajikan yang kita peroleh lewat pembacaan doa-doa ini sepenuhnya kita berikan untuk almarhumah Ibu Marliana. Semoga membantu mendorong beliau untuk terlahir di alam surgawi. Kita baca bersama-sama pelimpahan jasa. Semua jasa-jasa yang ku perbuat kini atau di waktu lain diterima oleh semua makhluk di sini, tak terbatas, tak ternilai. Mereka yang ku kasih serta berbudi luhur seperti ayah dan ibu, yang terlihat dan yang tidak terlihat, yang bersikap netral atau permusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di 3 alam 4 jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 atau 4 bagian, mengembara di alam-alam besar kecil. Semoga dengan persembahan jasaku ini, setelah mengetahui mereka bergembira, dan kepada mereka yang tak mengetahui, semoga para dewa memberitakannya. Berkat jasa-jasa yang ku persembahkan hari ini, yang membawa kegembiraan, semoga semua makhluk selamanya hidup bahagia, bebas dari kebencian. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah Bapak Ibu seluruh rangkaian pembawaan doa dalam rangka peringatan 100 hari wafatnya Ibu almarhumah Marliana. Semoga apa yang diharapkan keluarga dan yang diharapkan kita semua benar-benar menjadi kenyataan. Almarhum terlahir di alam bahagia. Terima kasih. Sadu, sadu,